Selanjutnya adalah distribusi probabilitas normal. Parameter di dalam distribusi normal itu ada mu dan variansi. Dia diketahui mu dan variansinya. Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang paling penting dalam statistika. Disebut juga dengan distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Gambarnya, jadi kalau digambarkan ke dalam grafik, distribusi probabilitas normal itu berbentuk seperti lonceng. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kemudian di tengah-tengah sini adalah nilai mu-nya, kemudian ini adalah nilai simpangan bakunya atau standar deviasinya. Ketentuannya sama seperti dengan kurva-kurva di distribusi probabilitas yang lain. Seluruh luas di bawah kurva dan di atas sumbu datar itu sama dengan 1. Jadi luas di dalam kurva ini sama dengan 1, atau total peluang itu kan sama dengan 1. Untuk PDF-nya, untuk mencari PDF-nya dengan diketahui min-nya berupa mu dan variansinya ini adalah seperti ini. Jadi kalau dilihat formulasinya cukup kompleks ya kalau di distribusi probabilitas normal. Kemudian ini ketentuannya ya, tadi gambarnya seperti ini, seperti lonceng. Kemudian sumbu X-nya itu rentangnya dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi di tengah-tengah sini ini kalau distribusi, nanti ada istilah distribusi normal baku atau standar, yang standarnya itu seperti ini. Di tengah-tengah sini mu-nya adalah 0, ini dari minus tak hingga, ini ke kanannya positif. Luas kurvanya adalah 1 sesuai konsep probabilitas, kemudian sisi kanan dan kiri ini simetris, sehingga luasan kurva sisi kiri setengah, luasan kurva sisi kanan juga setengah. Kemudian dalam analisis statistika seringkali kita menentukan probabilitas kumulatif yang dilambangkan dengan notasi PX kurang dari. Sebagai contoh, kalau di sini ada notasi peluang X kurang dari 1, apabila diilustrasikan dengan grafik, maka ini tadi Px kurang dari 1 itu adalah luas kurva normal dari ujung kiri sini, dari minus tak hingga sampai dengan X sama dengan 1. Jadi batasnya ini. Jadi dari ujung tak hingga ini sampai X sama dengan 1, ini diarsir atau di blok, ini adalah peluang X kurang dari 1. Nah ini ya gambarnya, dari sini sampai X sama dengan 1. Yang di blok. Kemudian, nah misalnya di sini ada notasi PX1 kurang dari X kurang dari X2, maka di sini ditanya probabilitas variabel acak X memiliki nilai antara X1 dan X2 atau peluang dari X1 sampai X2 rentangnya. Atau luas di bawah kurva normal antara X1 sampai X2. Atau kalau digambarkan ke dalam grafiknya atau kurva distribusi normal, ini adalah luas kurva di sini di antara X1 sampai X2. Nah, untuk mencari nilai peluang di sini antara X1 X sama dengan sampai X2, ini bisa kita gunakan rumus ini. Peluang X1 sampai X2 sama dengan integral bla bla bla, cukup panjang sekali. Oleh karena perhitungan integral normal tersebut sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi karena PDF tergantung pada nilai mu dan nilai simpangan baku atau standar deviasi, maka sangat tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan simpangan baku. Jadi untuk menggantikan rumus yang cukup kompleks ini, maka ada yang dinamakan dengan tabel distribusi normal. Jadi nanti untuk perhitungan nilai peluangnya kita bisa menggunakan bantuan tabel distribusi normal. Jadi sama seperti yang kemarin di binomial ada tabel binomial, kemudian Poisson ada tabel Poisson. Nah ini untuk membantu perhitungan supaya nggak ngitung panjang seperti ini, kita pakai tabel distribusi normal. Nah, tetapi tabel distribusi normal yang ada, teman-teman bisa pakai di lampiran buku Walpole, itu adalah tabel distribusi normal dengan ketentuan nilai mu-nya adalah
0, kemudian simpangan bakunya adalah 1. Makanya di sini ada catatan sangat tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan simpangan baku. Jadi yang ditabelkan itu hanya mu sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Atau yang ada di dalam tabel itu hanya untuk distribusi normal yang jenisnya adalah distribusi normal baku. Atau distribusi normal dengan min 0, standar deviasi atau simpangan bakunya 1. Sehingga kalau di soal atau di kasus diketahui distribusi normalnya itu dia tidak punya mu-nya bukan 0 dan simpangannya bukan 1, maka kita perlu mentransformasikan di dalam kasus atau di soal tadi mencari nilai Z. Atau kita di sini memetakan distribusi normal yang tadinya bukan baku menjadi distribusi normal baku dengan cara mencari nilai Z. Nilai Z itu dicari dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kemudian di sini transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya, artinya luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 itu sama dengan nanti luas di bawah kurva distribusi normal baku antara Z1 dan Z2. Dengan mencari nilai Z1-nya itu dengan cara X1 minus mu dibagi simpangan baku, Z2-nya juga X2 minus mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, gambar tabel distribusi normal baku kumulatif yang ada di lampiran buku Walpole itu kurang lebih seperti ini. Jadi kenapa kumulatif? Kenapa kumulatif? Karena nanti peluang-peluang yang bisa dicari dengan menggunakan tabel distribusi normal itu adalah peluang-peluang yang sifatnya kumulatif atau peluang X kurang dari. Jadi hampir sama karakteristiknya ketika kita menggunakan kemarin tabel distribusi binomial atau Poisson. Itu kan juga peluang yang dicari adalah peluang kumulatif. Jadi ini adalah nilai peluang yang ada di dalam tabel. Ini adalah peluang. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan yang ada di kepala ini adalah nilai Z-nya. Di nilai Z-nya akan kita cari dulu, baru kemudian setelah tahu nilai Z-nya bisa kita cari nilai peluangnya di dalam sini.